Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zankei Sama Mahendra dengan NIM 1103229001 dari Politeknik Elektro. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa soal tentang UTS dari fisika kedua tahun 2023. Nah, di soal pertama kita baca dulu soalnya. Sebuah batang memiliki muatan yang terdistribusi merata dengan total muatan 1 mikrokoulomb. Batang tersebut berada di sepanjang titik 10,7 meter sampai titik 10,18 meter. Oke. Nah, di poin pertama yang A, gambarkan kondisi tersebut dan tentukan vektor medan listrik pada titik min 2,2. Nah, ini kita gambar nih. Ini saya sudah menggambar. Bentar. Nah, baik. Jadi tadi kan titik batangnya 10,7 nih. Batangnya 10,7. Berarti di sini kita tarik 10. Dan min 7-nya berarti kan Y-nya min 7 di sini. Nah, sini min 7. Terus sampai titik 10,18. Berarti titik X nya 10 tetap di sini, 18 berarti Y-nya ke atas kan, 18 di sini. Nah, berarti di sepanjang ini itu adalah batangnya. Jadi batangnya segitu panjangnya. Nah, di sini emang saya mohon maaf kalau gambarnya ini kurang kurang pas gitu loh. Soalnya kan 18 itu kan ada di atas lagi harusnya kan ketimbang 7. Jadi kalau di sini kan kayak sama gitu. Jadi harusnya yang panjang yang ini dari tengah ini ke atas itu lebih panjang lagi sampai titik 18. Tapi nggak apa-apa. Intinya koordinatnya nilainya sama gitu loh. Jadi terus ada ada medan listrik pada titik min 2,2. Nah, berarti di titik minus 2,2, berarti kan minus 2 di sini dan 2-nya di sini. Nah, berarti kan titik ini itu medan. Nah, berarti tentukan vektor medan listrik pada titik min 2,2. Nah, caranya itu kita pakai rumus ini. Rumus medan. Ini rumus medannya. Dengan rumus medan, EP itu sama dengan K dikali lambda per A cos beta minus cos alpha J ditambah sin beta minus sin alpha min I. Nah, ini di catatan ada rumus kayak gini. Kalau bentuknya batangnya di sebelah kanan, dan titik medannya itu di sebelah kiri. Jadi rumusnya kita pakai yang ini sesuai dengan rumus. Berarti kan K itu kan udah diketahui kan, dengan ketentuan syaratnya udah pasti tetap dengan K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Sedangkan lambda itu rumus lambda itu sama dengan muatan dibagi panjang batangnya. Jadi kan muatan batang itu kan muatan batang berapa tadi ya? Muatan batang itu 1 nih. Muatan batang dengan total muatan 1 mikrokoulomb. 1 mikrokoulomb. Berarti kan kalau 1 mikrokoulomb itu kan nih 1 mikrokoulomb, berarti kan 1 mikrokoulomb itu 1 dikali 10 pangkat min 6. Nah, sedangkan panjangnya kita lihat di koordinat. Panjang ke atas itu 18 dan panjang ke bawah itu minus 7. Nah, berarti kan bisa kita simpulkan bahwa 18 ditambah 7 kan panjangnya. Berarti panjangnya adalah 25 nih panjangnya. Panjang batang adalah 25. Berarti 10 pangkat min 6 dibagi 25. Ini lambdanya dapat nih. Terus ada apa lagi? Ada A-nya di sini. A-nya berapa? A-nya itu 12. Kita lihat di sini. Digambar. Jadi A itu adalah titik garis tengah antara batang dan si muatan. Jadi ini ada muatan, itu kita garis tengah sampai ketemu si batang. Nah, berapa panjangnya? Itu kita bisa lihat dari koordinat juga. Nah, dari koordinat ini, koordinat 10 itu sampai 0 itu kan 10. Nah, terus 0
sampai ke titik itu minus 2. Berarti kan ada 10 terus minus 2 kan. Berarti kan kira-kira panjangnya ini berapa? Berarti panjangnya 10 ditambah 2. Berarti kan ini kayak misalnya 2 kotak, sedangkan di sini 10 kotak. Berarti 10 ditambah 2 adalah 12. Jadi panjangnya adalah 12 nih. Panjangnya 12. Maka sudah dapat kayak gitu. Jadi kita tinggal menentukan cos beta, cos alpha, sin beta, sin alpha. Nah, caranya gimana? Caranya kita menentukan dulu letak sudutnya. Nah, pada rumus soal itu kalau yang di bawah ini alpha dan di atas itu beta pada rumus soal, pada rumus-rumus di catatan. Nah, jadi bisa dilihat bahwa dari titik garis ini sampai ke sini itu nilainya berapa? Nah, dari sini. Nah, dari sini ke atas kan 18 nih. 18. Sedangkan di sini ada 2 sampai ketemu dengan yang ini. Ketemu dengan yang ini. Ini kan ada 2. Nah. Jadi kan 18 otomatis dikurang 2. Berarti depannya itu 16. Nah, udah dapat 16, depannya 16, berarti kan kalau garis tengahnya itu 12, kita pakai rumus Pitagoras, dapatlah miringnya kan, sisi miringnya. Nah, berarti otomatis sisi miringnya adalah 20. Kenapa begitu? Karena dari sifat Pitagoras, yaitu sifat tipe 1 kalau nggak salah 3, 4, 5. Berarti kan ini kelipatan 3, kelipatan 4, kelipatan 5. 3 kali 2. 3 kali berapa ya? 3 kali 4, 12. Berarti ini ya 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. 5 kali 4, 20. Nah, dapat 3, 4, 5 nih. Atau gini aja, kalau misalnya nggak paham, 12 dipangkatkan 2, terus ditambah 16 dipangkatkan 2, terus ditambah 20 dipangkatkan 2, terus diakarkan, ditambahkan semua. Jadi dapat, salah, maksudnya 12 dipangkatkan 2 itu ditambah dengan 16 dipangkatkan 2, maka hasilnya dapatlah 20. Ini ditambahkan, diakarkan, terus dipangkatkan 2 gitu loh, sesuai Pitagoras. Gitulah. Lalu berarti kalau misalnya yang alpha, tadi kan dapat beta nih. Yang alpha berarti sudah depannya kan ini 12. Nah, ini dapat 9 dari mana? Dapat 9 itu dari sesuai garisnya. Nih. Nah, ini ke sini itu kan 10. Salah. Maaf. Ini ke sini, dari ini ke sini ke garis bawah itu kan didapat 7 nih. Nih 7. Berarti pas kalau dia ke atas lagi, otomatis dia ditambah 2 karena sisi yang titik medan sama garis koordinat kita itu 2. Berarti 7 ditambah 2 dapat 9 nih. Jadi gitu. Berarti sesuai Pitagoras lagi, 12, 9 pasti di sini 15. Nah, dapat. Maka dapat kita simpulkan bahwa cos beta, cos alpha, sin beta, sin alpha nanti bakalan dapat. Kenapa? Karena cos beta itu rumusnya apa? Cos samping bagi miring. Berarti samping yang mana? Sampingnya 12, sedangkan miringnya adalah 20. Berarti 12 dibagi 20. Disederhanakan dari 3/5. Lanjut, cos alpha itu cos sami. Sama juga, samping bagi miring. Samping dari cos alpha itu 12, miringnya itu 15. Berarti 12/15 adalah 4/5. Dapat nih. Lalu sin beta apa? Sin demi, depan bagi miring. Nah, beta ini depannya 16, miringnya 20, berarti 16 dibagi dengan 20. Berarti berapa? 16 bagi 20, 4/5. Lalu sin alpha itu sin demi juga, depan bagi miring, depannya 9, miringnya 15. Berarti 9 dibagi 15 adalah 3/5. Nah, kenapa di sini minus? Karena nilai dari sin alpha itu pasti minus, nilainya adalah minus. Nilai dari sin alpha itu minus. Nah, maka setelah dapat semua komponennya, baru kita substitusikan ke rumus. Nah, berarti kan medan itu sama dengan K 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat min 6 per 25, dapat dari lambdanya, dibagi lagi dengan 12 karena dibagi dengan A. Berarti kan
dikali dengan cos beta. Cos betanya 3/5 minus 4/5 itu cos alfa. Ini J ditambah 4/5. 4/5 itu adalah cos alfa. Sin beta, maksud saya sin beta 4/5 ditambah 3/5. 3/5 9/15. 3/5. Kenapa ditambah? Karena minus ketemu minus. Ingat ya, minus ketemu minus hasilnya positif. Jadi positif 3/5. Maka hasilnya adalah dikalikan, hasilnya dapat 30. Kenapa 30? Ini kita coret, 9/12 kita coret, berarti kan 3, terus ini 4. Nah, terus ini kan 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6. Berarti kan 9 dikurang 6, itu 3. Berarti ada 1000. 1000 bagi 25, itu berapa? 1000 bagi 25, jadi kayak 1000 bagi 25, terus dikali 4. 1000 bagi 25 dikali 3 dibagi 4, hasilnya 30 nanti hasilnya. Nah, jadi 30 dapat 30. 30 dikali 30 dibagi 5, 15. Oke, maaf lanjut. Jadi 30 dapat dari perkalian ini, terus 3/5 dikurang 4/5 itu hasilnya minus 1/5, ya kan? 3 dikurang 4 minus 1/5. Ingat, J nya turun, ditambah 4/5 ditambah 3/5 itu 7/5, min I nya turun, gampang. Maka hasilnya 30 dibagi 5 berapa? Min 6J. 30 dikali 7 dibagi 5 itu minus 42I, karena di sini minus. Jadi hasilnya adalah ini, minus 6J minus 42I. Dapat medannya. Nah, lanjut ke poin B. Jadi poin B di sini, bila pada titik minus 2,2 meter diletakkan muatan A sebesar minus 2 mikrokolom, tentukan vektor gaya yang dialami oleh muatan tersebut. Nah, di sini jadi sama kayak tadi kondisinya, tapi di sini ada A itu 2 mikrokolom. Nah, jadi kan 2 mikrokolom muatan A-nya. Berarti vektor gayanya berapa? Vektor gaya kita pakai rumus ini. Rumusnya adalah ini. Vektor gaya sama dengan vektor medan dikali dengan Q. Vektor medan dikali dengan Q. Q-nya berapa? Q-nya minus 2 mikrokolom. Ingat. Nah, berarti kan sehingga gaya itu sama dengan medan yang kita dapatkan tadi, kita substitusikan. Jadi minus 6J minus 42I itu kita kali dengan minus 2 mikrokolom. Minus 2 mikrokolom itu berapa? Minus 2 dikali 10 pangkat 6 kolom. Jadi kita konversi dulu dari kolom. Mikrokolom jadi kolom itu 10 pangkat min 6. Nah, jadi minus 2 dikali 10 pangkat min 6. Berarti kan minus 2 dikali minus 6 itu 12J. Minus 2 dikali 42 itu 84I. Berarti 12J ditambah 84I dikali 10 pangkat min 6. Ini adalah hasilnya. Vektor gaya didapatkan. Nah, dapat poin B. Nah, Bang, lanjut ke poin C. Bila ingin membuat muatan A tetap diam, maka tentukan besar muatan tambahan dan posisinya. Solusi tidak tunggal, silakan diatur jumlah jenis muatan, posisi, dan besarnya. Nah, jadi gimana caranya biar muatan A itu tetap diam? Nah, pada soal ini kan di sini muatan A itu di sini. Lalu ada batang di sini. Muatan A dengan batang itu kan ada sama-sama ada muatan kan. Jadi otomatis dia bakalan muatan A itu minus 2 mikrokolom dan muatan batang itu 1 mikrokolom. Ini kan plus. Nah, otomatis dia kan bakalan tarik menarik kan. Nah, gimana caranya biar A ini tetap diam? Dia nggak tarik menarik sama A, tetap diam intinya. Nah, caranya adalah dengan mencerminkan si batang. Jadi kita membuat batang baru di sini. Jadi kita buat batang baru yang panjang dan jaraknya itu sama dengan batang yang ini. Jadi sistemnya kayak mencerminkan batang. Jadi kan kalau misalnya sama, jadi kalau sama otomatis dia bakalan muatannya ini bakal tarik ke sini, juga narik ke sini. Nah, hasilnya muatan yang dihasilkan bakalan 0. Bukan muatan, maksudnya medannya akan 0. Jadi muatan A di sini, posisi muatan A diam itu ketika
gaya yang diberikan itu 0 atau gayanya medan yang diberikan itu 0. Nah, kalau kayak gini, dia kan narik ke kanan juga narik ke kiri. Berarti otomatis dia bakalan diam A-nya. Nah, seberapa panjang batangnya itu sama dengan panjang si batang satunya lagi. Nah, sehingga kita menambahkan batang yang bermuatan sama dengan muatan 1 mikrokolom dan berada pada posisi minus 14,11 sampai minus 14,14. Jadi gitu. Jadi kita menambahkan batang yang sama seperti batang yang satunya lagi. Nah, cara nentuinnya ini kan ini kesini kan harusnya 12. Jadi kayak ini kesini itu 12. Berarti 12-nya ini ditambah dengan 2. Karena dari sini ke sini kan 12. Berarti dari titik medan dari batang sampai koordinat itu 0, itu berarti minus 14 karena x-nya kan ke kiri. Jadi di sini titiknya x-nya adalah minus 14. Minus 14. Nih. Dapat. Lalu ke atasnya berapa? Ke atasnya berarti kan kalau yang ini kan bawahnya kan 7. Salah, yang bawahnya 9 maksud saya. Yang bawahnya 9. Berarti karena ada 2 di sini. 2 di sini. Berarti kan atasnya dari sini ke sini itu resminya 9. Tetapi karena ada lagi 2 ini, berarti 9 ditambah 2 11. Sini ada titiknya 11. Ke atas 11, lalu ke bawah itu berapa? Ke bawah berarti di sini kita cerminkan yang atas 16, titiknya 16. Berarti kan harusnya ke bawah itu titiknya 16, tapi karena di sini ada 2, selisih 2 di sini, berarti 16 dikurang 2, dapatlah minus 14. Itulah. Jadi gitu caranya. Maka didapat bahwa batangnya dengan posisi batang yaitu minus 14,11 sampai minus 14,14. Nomor 1 selesai. Lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 sendiri, di sini ada sebuah konduktor tipis memiliki jari-jari 5 cm dan muatan 3 nanokolom. Bola konduktor tersebut berada sepusat dengan bola konduktor tipis lain yang memiliki jari-jari 10 cm dan muatan minus 3 nanokolom. Nah, berarti kan dari soal ini kita bisa membayangkan nih bahwa ada bola konduktor yang di dalam bola konduktor. Kenapa? Karena memiliki pusat yang sama, sepusat di sini. Ada tulisan sepusat. Nah, sedangkan bola 1 itu jari-jari 5 meter, dan bola 2 itu jarinya 10 cm. Berarti kan bola 1 bakalan berada di dalam si bola 2. Jadi kayak gini. Untuk nomor 2 ilustrasinya kayak gini. Nih. Bola konduktor tipis. Jadi bola satunya itu 5 cm dan bola 2 itu 10 cm diameternya. Nah, dengan muatan bola 1 yang dalam itu 3 nanokolom dan bola luar itu minus 3 nanokolom. Nah, di soal apa yang ditanya? Kita lihat. Di soal yang ditanya, tentukan beda potensial dan kapasitansi listrik antara kedua bola. Beda potensial, berarti kita nyari V, lalu kita nyari kapasitansi, nyari C. Nah, rumus V, kalau misalnya dapat bola konduktor tipis, dua bola yang berhimpitan, nah itu caranya ini rumusnya. V sama dengan K dikali Q per B min A per K dikali Q dikali dengan B min A per AB gitu loh. Ini rumusnya adalah ini. Dengan B itu apa? B itu adalah jari-jari bola luar sini. Nah, jari-jari bola luar itu B, sedangkan jari-jari bola dalam itu A. Jadi gitu. Maka di sini kan kalau K udah didapat nih. K itu kan ketentuannya 9 dikali 10 pangkat 9. Q yang kita pakai 3 nanokolom. 3 nanokolom kan. Q-nya 3 nanokolom. Nanokolom itu berarti 10 pangkat minus 9. Kalau kita jadikan ke kolom. 3 dikali 10 pangkat minus 9 kolom. Nah, B-nya kan 10 cm. B-nya yang bagian luar 10 cm, berarti B 10 cm dan A itu 5 cm.
itu kita juga convert ke meter. Jadi B-nya 10 dikali 10 pangkat min 2 meter, dan A-nya 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita ubah ke meter dulu. Udah dapat semua yang diketahui udah ada, baru kita substitusikan ke rumus nih. Nah, berarti berapa? Berarti V sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 itu dikali dengan 3 dikali 10 pangkat 9, itu Q-nya 3 dikali 10 pangkat 9. Terus B min A kan B-nya 10 dikurang 5 kan, 10 dikurang 5 dikali 10 pangkat minus 2, 10 dikali minus 10 dikali 10 pangkat minus 2, jadi 10 dikurang 5 dikali 10 pangkat minus 2 gitu loh. Jadi kan 5 kan, 5 dikali 10 pangkat minus 2, sebenarnya sini ada 10 pangkat minus 2, jadi yang bawahnya kan A juga A-nya 5 kali 10 pangkat minus 2, sedangkan B juga 10 dikali 10 pangkat minus 2. Berarti kan 10 pangkat minus 2 yang di atas bakalan coret dengan 10 pangkat minus 2 yang bawah. Nah, berarti hasilnya kayak gini. Jadi 5 per 50 dikali 10 pangkat minus 2 gitu. Nah, berarti hasilnya ini kan 50 dikali 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2 bisa ke atas, jadi 10 pangkat 2. Berarti 500 dibagi 50 itu 10. Berarti 27 dikali 10. Kenapa 27? Karena 9 dikali 3 itu 27. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 9. Berarti kan 9 dikurang 9 pangkatnya. Jadi hilang. Berarti di sini hilang. Coret. 27 dikali 10 hasilnya 270 volt. Dapat V-nya. Lanjut, udah dapat V-nya, kita nentukan C-nya, kapasitansinya. Nah, cara rumusnya itu gini. Kolom itu dibagi dengan, bukan kolom, maksudnya muatan itu dibagi dengan beda potensialnya atau voltnya. Nah, voltnya itu kita sudah dapat tadi 270 volt, dan Q-nya itu 3 dikali 10 pangkat minus 9, sesuai dengan Q yang tadi, 3 dikali 10 pangkat minus 9. Berarti C, kapasitansi, itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 9 dibagi dengan 27 dikali 10 pangkat 1. Ini saya ubah dari 270 itu kan sama aja kayak 27 dikali 10 kan. Nah, jadi kan kayak gini. 10 pangkat 1 itu pindah ke atas, jadi 10 pangkat minus 1. Jadi 3 dikali 10 pangkat minus 10 jadinya. Nah, 3 itu dibagi 27 itu kita sederhanakan menjadi 1 per 9. Nih, 1 per 9 dikali 10 pangkat minus 10. 1 dibagi 9 itu 0,1. Mendekati 0,1 sebenarnya. 0,111, tapi kita tulis jadi 0,1 dikali 10 pangkat minus 10. Nah, berarti kan biar jadi 1, berarti kita tambahkan minusnya. 1 dikali 10 pangkat minus 11 hasil. Maka ini hasilnya. Karena kan 0,1 itu kan 10, 1 dibagi 1 per 10 pangkat minus 1 kan. Salah, maksud saya 1 dibagi 10 kan. Jadi kan 1 dibagi 10 itu kan 0,1. Nah, 1 per 10 itu kan 0,1 kan. Nah, 10 ini itu kita pindahkan ke atas jadi 10 pangkat minus 1. Jadi 10 pangkat minus 1 ditambah dengan dikali dengan 10 pangkat minus 10 itu 10 pangkat minus 11. Makanya dapat kayak ini. 1 dikali 10 pangkat minus 11. Dapat beda potensial sama kapasitansinya. Nah, lanjut di nomor 2 di poin ke B. Nah, di sini ada energi yang tersimpan pada kapasitor. Caranya gimana? Cara nyarinya. Jadi energi itu rumusnya itu kayak gini. Jadi energi itu sama dengan setengah dikali kapasitansi dikali dengan beda potensial dikuadratkan. Ini rumusnya adalah ini. Berarti kita tinggal masukkan aja apa yang kita dapat tadi. Jadi kan energi itu sama dengan setengah dikali kapasitansinya berapa? Kapasitansinya yang kita dapat tadi adalah 10 pangkat minus 11 kan. Jadi 1 dikali 10 pangkat minus 11 dikali dengan beda potensial yang kita dapat ini 270 volt. Berarti 270 dipangkatkan 2. Berarti setengah dikali 10 pangkat minus 11, 27 dikali 27 itu 729 dikali 10 pangkat 2. Berarti sama dengan ini 729 ini kita bagi 2 dapat 364,5, berarti 364,5 dikali 10 pangkat minus 9.
Karena 10 pangkat minus 11 dikali dengan 10 pangkat 2 itu 10 pangkat minus 9. Nah, maka hasilnya itu adalah 3,645 dikali 10 pangkat minus 7. Jadi gitu. Dapat energinya. Masuk ke nomor 3. Masuk ke nomor 3, kita baca dulu soalnya. Sini ada sebuah rangkaian nih. Jadi, tinjau rangkaian arus searah seperti gambar di samping. Bila R1 itu 6 ohm, R3 itu 4 ohm, R2 itu 2 ohm, sedangkan sumber yang pertama itu 18 volt, sumber kedua itu 4 volt, dan sumber ketiga itu 18 volt. Maka tentukan arus yang mengalir pada R1, R2, dan R3. Nah, di sini kita mencari arus. Arus itu apa? Arus itu I-nya kalau dilambangkan dengan I, dan satuannya adalah ampere di A. Nah, di sini aku sudah membuat rangkaiannya. Di sini ada sumber pertama itu 18 volt, sumber kedua itu 4 volt, dan sumber ketiga itu 18 volt. R1-nya itu 6 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 4 ohm. Nah, langkah pertama itu kita menentukan hukum Kirchhoff persamanya. Yang dimana hukum Kirchhoff pertama itu kan bunyinya I masuk sama dengan I keluar nih. Nah, jadi kita menentukan arus mana yang masuk dan arus yang mana yang keluar pada percabangan. Nah, di sini kan percabangannya kan ada yang ini atau yang ini nih. Nah, tapi di sini aku pakai yang ini biar enak. Sebenarnya sama aja, tergantung kitanya. Jadi arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Ini kan ada positif nih. Di sini ada positif, sedangkan yang di tengah itu negatif. Jadi kan arah arus itu kan dari positif ke negatif. Nah, berarti kan arusnya kan bakalan ke kiri, terus ke atas kan. Nah, makanya arah arusnya ke sini. Terus masuk, akhirnya keluar, masuk ke ketemu minus nih. Sama halnya dengan yang ini kan positif nih, positif, tengah juga negatif. Berarti kan arus yang sumber pertama itu ke sini, terus ke bawah. Nah, hasilnya keluar ke sumber yang kedua ini, karena dia minus, positif ke negatif, positif ke negatif. Nah, berarti kan didapat arus yang masuk itu adalah I1 dan I3, dan arus keluar itu I2. Maka masuk sini kayak ini. Jadi persamaan pertama itu I1 ditambah I3 itu sama dengan I2. Dapat persamaan pertama. Nah, selanjutnya itu kita menentukan loopnya, arah loopnya. Sebenarnya arah loopnya itu bebas, tergantung kitanya mau enaknya gimana. Jadi kalau aku buat kayak gini, jadi cari yang mempermudahkan kita untuk membuat sebuah perhitungan gitu loh. Kalau di sini kan otomatis bakalan searah dengan arus kan, kalau kayak gini. Arusnya ke atas, berarti kan kalau kayak gini dia searah dengan arus loopnya. Nah, juga searah dengan sumbernya. Sumber itu ketika sumbernya positif, itu ketika arah loopnya itu dari negatif ke positif, bukan dari positif ke negatif. Nah, itu kebalikan dari arus. Jadi sumber itu ketika positif itu dari negatif ke positif. Nah, berarti kan didapat bahwa dia ke sini itu ketemu sebelumnya untuk rumus hukum Kirchhoff kedua itu arus sumber itu sama dengan I dikali R, sigma sumber itu sama dengan sigma I kali R. Jadi apa ya? Jadi ini ketemu sumber yang pertama E3 itu sama dengan 18 volt. Nah, 18 volt ini terus dia kesini lagi, ketemu lagi dengan sumber kedua 4 volt. Nah, kedua sumber ini itu nilainya positif karena dia dari negatif ke positif. Terus yang sumber kedua juga dari negatif ke positif. Maka di loop pertama 4 ditambah 18 sama dengan, nah di sini dia ketemu I2 dan R2. Nah, I2 dan R2 di loop pertama itu searah kan dengan loop. Nah, berarti I2-nya nggak diketahui dikali dengan R2. R2-nya berapa? 2 ohm. Ditambah I3 dikali 4. I3 karena dia di sini ada I3 di sini. I3 di sini, sedangkan arahnya juga searah. Ini kayak gini. Searah kan? Searah dengan loop. Berarti R3-nya 4 ohm, berarti 4 dikali I3. I3 dikali 4. Jadi kan 4 ditambah 18 22 sama dengan 2 I2 ditambah 4 I3. Nah, ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 2.
Berarti kan 22 dibagi 2 itu 11 sama dengan I2 ditambah 2 I3. Dapat persamaan kedua. Oke, kita simpan. Lalu masuk ke loop kedua. Nah, di loop kedua ini juga bebas. Nah, di loop kedua juga bebas kita mau arahnya kemana, tapi aku buat kayak gini biar searah dengan arus juga, searah dengan sumbernya juga searah. Nah, jadi di sini kan dia ketemu sumber E2 4, terus ketemu lagi dengan sumber E1 18. Berarti kan dia searah. Sumbernya juga positif. Maka di sini 4 ditambah 18. Lalu sama dengan I2 dikali dengan 2. Kenapa? Karena I2 di sini dia ketemu I2 dikali dengan 2, R2-nya kan 2 ohm. Dia ketemu sini terus juga searah dengan loop. Berarti positif kan? Berarti I2 dikali dengan 2. Ditambah, nah pas dia ke sini itu ketemu R1. R1 itu nilainya 6 ohm. Berarti kan searah juga, harusnya juga searah, berarti I1 dikali 6 ohm. Nah, dapatlah 22 sama dengan 2I2 ditambah 6I1. Sama-sama dibagi 2 juga, berarti 11 sama dengan 11 sama dengan I2 ditambah 3I1. Dapat persamaan 3. Nah, dapat persamaan 1 2 3 itu udah bisa kita nentuin I1, I2 dan I3 yang sebenarnya. Caranya gimana? Caranya kita menggunakan sistem substitusi dan eliminasi. Sebenarnya ada cara lain selain sistem substitusi dan eliminasi. Bisa kita menggunakan matriks sebenarnya. Tapi di sini saya akan menggunakan sistem substitusi dan eliminasi. Nah, caranya gimana? Jadi substitusi dulu persamaan 1 dengan persamaan kedua, lalu persamaan 1 dengan persamaan 3. Nah, di sini substitusi persamaan 1 dan 2 yaitu 11 sama dengan, jadi kita ubah satunya kan persamaan satunya kan I2 sama dengan I1 ditambah I3. Berarti yang ada di I2 itu kita ubah I1 tambah I3. Nih. Berarti di sini 11 sama dengan I1 ditambah I3 karena I2 tadi. Ditambah lagi 2 I3. Nah, dan persamaan kedua, dari persamaan kedua, maka dapatlah persamaan keempat nih. Udah kita substitusi kan? Berarti 11 sama dengan I1 ditambah I3. 3I3 karena I3 ditambah 2I3 dapat I3. Udah dapat persamaan keempat, kita substitusi lagi persamaan 1 dan 3. Nah, persamaan 1 dan 3 berarti 11 sama dengan 1I1 ditambah 1I3 ditambah lagi 3I1. Berarti kan 11 sama dengan I3 ditambah 4I1 karena 3I1 ditambah 1I1 di 4I1 kan. Dapatlah persamaan kelima. Nah, udah dapat persamaan keempat dan persamaan kelima dari hasil substitusi persamaan 1 dan persamaan 2 dan persamaan 1 dengan persamaan 3. Nah, maka kita eliminasilah persamaan 4 dan 5. Nah, di sini eliminasi persamaan 4 dan 5. Berarti kan persamaan 4 itu 11 sama dengan I1 ditambah 3I3. Persamaan kelima itu 11 sama dengan 4I1 ditambah I3. Nah, di sini kita samakan dulu salah satu dari persamaan ini nilainya. Ini kan belum ada yang sama nih, I1 yang atas I1 yang bawah 4I1. Sedangkan yang I3 juga 3I3 yang bawah I3 doang. Nah, berarti kan salah satunya kita harus ada yang samakan. Nah, di sini aku mengalihkan yang bawah itu dikali dengan 3 biar I3-nya itu nanti sama semua. Jadi kan 3I3 nanti bakalan sama dengan 3I3 yang di atas. Jadi kan 3 dikali 11 itu 33. Terus 3 dikali dengan 4 itu 12I1. 3 dikali 1 berarti kan 3I3. Nah, di sini kan sama, atas bawah sama. Nah, karena udah sama berarti bisa kita kurangkan. Nah, berarti kan 11 dikurang 33 minus 22. I1 itu dikurang dengan 12I1 itu minus 11I1. Dan 3I3 dikurang 3I3 kan habis jadinya. Makanya ini disebut sistem eliminasi. Salah satunya itu harus ada yang dieliminasi. Nah, berarti kan minus 22 sama dengan minus 11I1. Berarti kita dapatkan bahwa I1 sama dengan 22 dibagi 11 berapa? 2. Jadi dapatlah I1 sama dengan 2. Udah dapat I1, berarti kita gampang mencari I2 dan I3-nya. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan persamaan 2 ataupun persamaan 3. Nah, di persamaan 3, nah,
Aku enaknya di persamaan 3 aja. Karena di persamaan 3 ada I1-nya kan. Nah, berarti kan I1 tadi dapat 2. Berarti kita ubah I1-nya sama dengan 2. Berarti kan 11 sama dengan I2 ditambah 3 dikali 2, ya kan? Jadi 3 kali 2 6, berarti 11 sama dengan I2 ditambah 6. Berarti I2 sama dengan pindah ruas nih. 11 dikurang 6 berarti 11 dikurang 6 hasilnya 5. Dapatlah hasilnya adalah 5 dapatnya. I1-nya dapat 2, I2-nya dapat 5. Nah, untuk I3-nya kita bisa paling gampang masukkan di sini ke persamaan pertama, bahwa I1 ditambah I3 itu sama dengan I2. Tadi kan dapat nih I1-nya itu 2, sedangkan I2-nya dapat 5. Berarti kan I1 I3, berarti kan kita ubah di sini rumus ini, berarti kan kita nyari I3 kan. Berarti I3 itu sama dengan I2, I1-nya pindah ruas, I2 dikurang I1 kan. Nah, berarti di sini I3 itu sama dengan I2 dikurang I1. Berarti I3 sama dengan I2-nya 5 dikurang I1-nya 2. Berarti 5 kurang 2 sama dengan 3. Berarti dapat I3-nya sama dengan 3. Nah, di kesimpulannya adalah I1-nya 2 ampere, I2-nya 5 ampere, dan I3-nya 3 ampere. Itu untuk menjawab nomor 2A. Nah, lanjut ke nomor 2B, maksudnya 3B. Jadi beda di sini ada pertanyaan beda potensial antara titik percabangan kiri dan titik percabangan kanan. Nah, caranya itu juga kita menggunakan rumus. Jadi nyari titik beda potensial antara titik percabangan itu kita pakai rumus VJ sama dengan sigma IR dikali sigma E. Nah, VJ itu sama dengan kita ngambil yang tengah, jalur tengah aja, kan kiri dan kanan nih. Nah, jadi kita ambil yang ini, kita ngambil jalur yang ini, yang tengah. Berarti kan sigma IR-nya kan berarti sigma I2 dikali R2 kan, karena kita ngambil yang tengah. Yang tengah itu kan R2 dan E2 serta I2 juga. Nah, berarti I2 dikali R2 itu minus E2. Berarti kan I2-nya dapat tadi 5, I2 dapat 5, sedangkan R2 diketahui oleh soal itu 2 ohm dikurang dengan E2. E2 juga diketahui soal 4 ohm, 4 volt salah. Berarti nilainya berapa? Nah, 5 dikali 2 10 dikurang 4 6 volt. Jadi hasilnya 6 volt. Untuk menjawab pertanyaan 3B. Selesai. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan maaf sebelumnya apabila saya ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.